السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanur Rahim, yang memuliakan kita dengan nikmat Islam, yang memuliakan kita dengan sunnah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan mulianya nikmat Islam ini Allah Subhanahu wa taala mengenalkan zatnya kepada kita. Kita beribadah hanya kepadanya. Kita diselamatkan dari peribadatan kepada sesama makhluk. Kita dijauhkan dari penyembahan berhala. Kita tidak menyembah manusia, tidak menyembah malaikat, tidak menyembah jin, tidak menyembah matahari, bulan dan bintang atau apapun itu semuanya. Namun kita dimuliakan oleh Allah dengan menyembah Rabbul Alamin, Tuhannya seluruh alam semesta. Alhamdulillah, dengan nikmat Islam kita beriman kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada beliau, Nabi yang mulia, Nabi terakhir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akhlak yang begitu luhur dan mulianya. Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah kepada beliau dan beliau telah menegakkan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Beliau menunaikan amanah ini, menasihati umat, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, dan tidaklah beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia kecuali agama ini telah sempurna, terang benderang, putih bersih, malamnya bagaikan siangnya. Dan alhamdulillah, dengan risalah yang beliau ajarkan, kita tahu bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah. Diajarkan kepada kita bagaimana cara melaksanakan salat, bagaimana cara membayar zakat, bagaimana puasa Ramadan, bagaimana menunaikan ibadah haji, bagaimana berzikir, bagaimana bersilaturahim, bagaimana kita mendapatkan ridha Allah di dalam semua aspek kehidupan. Diajarkan kepada kita bagaimana bermuamalah yang baik, mana yang halal dan mana yang haram. Bahkan sampai adab ke toilet pun diajarkan kepada kita semuanya. Begitu sempurnanya agama ini. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, semua kebaikan ini, semua keindahan Islam ini bermula pada satu malam, yang malam itu di antara malam-malam bulan Ramadan, di mana ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginjak usia 40 tahunnya, beliau sallallahu alaihi wasallam sering melihat di dalam mimpinya mimpi-mimpi yang baik. Mimpi-mimpi yang beliau lihat di dalam tidurnya ini, walaupun awalnya beliau tidak tahu bahwa mimpi-mimpi itu adalah prolog dan awal dari wahyu, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam setiap melihat di dalam mimpinya seperti melihat fajar yang menyingsing, matahari yang akan terbit, karena memang
beliau akan mendapatkan cahaya, sinar, petunjuk yang akan menerangi dunia dengan apa yang beliau bawa. Di mana sebelum diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam, seluruh penduduk muka bumi ini berada di dalam kekelaman dan kegelapan jahiliyah seluruhnya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam khutbahnya ketika di perayaan Idul Adha, beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ala inna rabbi amarani an uallimakum ma jahiltum mimma 'allamani yaumi hadza. Ketahuilah, sesungguhnya Tuhanku memerintahkanku untuk mengajarkan kepada kalian apa yang kalian tidak tahu dari apa yang Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepadaku di hari ini. Kemudian beliau menyampaikan di dalam hadis itu bahwa wa inni khalaqtu ibadi hunafa. Allah menyampaikan, sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku semuanya di atas fitrah, di atas tauhid. Kulluhum wa innahum atatuhumus syayatin fajtalathum an dinihim wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum wa amaratuhum alla wa amartuhum alla yushriku bi ma lam unzil bihi sultana. Sesungguhnya aku telah menciptakan hambaku dalam keadaan tauhid semuanya, namun syaitan datang menipu mereka, mengeluarkan mereka dari agama mereka yang tauhid ini, dan kemudian mengharamkan untuk mereka apa yang telah aku halalkan untuk mereka. Sedangkan aku memerintahkan mereka untuk janganlah mereka menyekutukanku dengan sesuatu apapun yang tidak pernah aku berikan ilmu untuk hal itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, wa innallaha nazara ila ahli al-ard famaqatahum arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahli al-kitab. Dan Allah melihat kepada penduduk muka bumi di saat masa jahiliyah. Allah memurkai mereka, yang Arab maupun yang bukan Arab, kecuali beberapa gelintir manusia dari kalangan ahlul kitab. Wa qala innama ba'athtuka liabtaliyaka wa abtali bika wa anzaltu alayka kitaban la yaghsiluhu al-ma' taqra'uhu na'iman wa yaqdhana. Kemudian Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku mengutusmu untuk mengujimu dan menguji denganmu. Dan aku turunkan untukmu sebuah kitab yang tidak bisa dibasuh, tidak bisa basah dengan air, yang dibaca dalam keadaan tidur dan sadar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menggambarkan tentang bagaimana kehidupan masyarakat atau kehidupan umat manusia di masa jahiliyah, yang Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu an ketika di hadapan Heraklius menyampaikan di depan An-Najasyi, di depan An-Najasyi dia menyampaikan tentang bagaimana dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan inna kunna fi jahiliyah, kita di masa jahiliyah, ya'kulul qawiyyu minna ad-dha'if, bahwa bagaimana di masa kami di masa jahiliyah itu yang kuat memakan yang lemah. Semuanya terjadi kezaliman di sana dan di sini. Bahkan anak perempuan pun dikubur hidup-hidup. Itu di masa jahiliyah. Dan bagaimana yang terjadi di luar jazirah Arab tidak kalah mengerikannya. Bahkan bagaimana kerusakan akhlak, perangai, kerusakan akidah, segala sesuatu menjadi Tuhan yang disembah. Kita antum bisa melihat bagaimana peradaban Yunani, peradaban Romawi, India, dan yang lain sebagainya, yang mereka itu mempertuhankan apapun, bahkan hewan dan binatang pun dianggap Tuhan. Ini yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka terhadap mereka, terhadap manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala
wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyara. Allah Subhanahu wa taala yang mencipta dan yang memilih. Manusia tidak bisa memilih. Allah yang memilih tempat. Allah Subhanahu wa taala yang memilih waktu. Kapan Allah Subhanahu wa taala menurunkan dan memberikan wahyunya kepada utusannya Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dipilihnya tempat yang terbaik, yaitu kota Makkah. Dipilihnya waktu yang terbaik, yaitu di bulan Ramadan. Dan lebih khusus lagi di malam yang terbaik, inna anzalnahu fi lailatul qadar, pada malam Lailatul Qadar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di hari-hari menjelang menerima wahyu, beliau hubbiba ilaihil khala, beliau suka menyendiri. Dan ketika beliau menyendiri di Gua Hira. Beliau berada di Gua Hira untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sana. Kenapa beliau memilih Gua Hira? Yang pernah ke sana akan mengetahui bahwa Gua Hira ketika kita duduk di dalamnya, maka kita melihat lurusannya dari atas Jabal Rahmah itu, kita melihat Ka'bah, lurusan dengan Ka'bah. Nabi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghadap ke kiblat, ke Ka'bah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syariat Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Maka dalam di malam-malam itu, di malam Lailatul Qadar, di malam-malam bulan Ramadan, datanglah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam malaikat Jibril alaihi salam, yang pada awalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tahu siapa yang datang ini. Beliau tidak kenal siapa orang ini. Ketika di dalam gua, tiba-tiba beliau mendengar suara jejak langkah mendekat masuk ke dalam gua, dan kemudian menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu siapa orang itu. Orang itu mengatakan Iqra, bacalah. Dikiranya bahwa Nabi diminta untuk membaca sesuatu yang tertulis yang harus dibaca. Sedangkan beliau adalah ummi, buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa menulis sampai wafatnya. Maka beliau menjawab, ma ana biqari, saya bukanlah orang yang bisa membaca. Fa akhadhani faghattani hatta balagha minnil juhd. Aku ditariknya oleh orang itu, aku didekapnya dengan sangat kuat sampai sesak. Thumma arsalani. Setelah itu aku dilepas. Setelah itu dia berkata lagi Iqra. Maka di situ pun aku menjawab lagi ma ana biqari. Aku tidak bisa membaca. Ditarik lagi untuk kedua kalinya. Didekapnya aku sampai aku sesak. Dan setelah aku merasa sesak, dilepaskannya. Setelah itu dia berkata lagi Iqra. Aku menjawab ma ana biqari. Aku bukanlah orang yang bisa membaca. Ketiga kalinya dia menarikku dan mendekapku, kemudian melepaskanku, dan kemudian dia mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah mencipta, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia, yang telah mengajarkan dengan pena, yang mengajarkan manusia apa yang belum pernah diketahuinya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam menyadari bahwa yang dimaksud dengan Iqra yang diperintahkan adalah mengulang bacaan yang didiktekan malaikat kepadanya. Maka sebagaimana kita mengajarkan bacaan-bacaan kepada anak-anak kita untuk membacanya dengan cara kita diktekan ketika anak-anak itu belum bisa membaca dan menulis. Itulah di antara cara kita mengajarkan membaca. Itulah yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun gemetar mendengar kalimat-kalimat ini. Beliau tidak tahu siapa yang datang, apa yang disampaikan. Beliau tidak tahu bahwa malam itu adalah merupakan titik balik
dari segala nasib, bukan hanya nasib Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib al-Adnani, al-Hashimi al-Adnani, bukan hanya nasib dia pribadi saja sallallahu alaihi wasallam, namun juga nasib seluruh umat manusia dan bahkan bangsa jin. Beliau sallallahu alaihi wasallam belum menyadari bahwa malam itu adalah malam titik balik. Dari awal Allah Subhanahu wa taala murka kepada manusia dan berubah menjadi kucuran rahmat dan kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam demi kebaikan umat manusia. Sehingga sejak malam itu sampai 23 tahun berikutnya di umur beliau sallallahu alaihi wasallam, 13 tahun di kota Mekkah, 10 tahun kemudian di kota Madinah, Allah kucurkan ayat demi ayat, rahmat demi rahmat, kasih sayang demi kasih sayang, yang kemudian semakin sempurna dan sempurna sebelum wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sejak dari awal mula malam itu di bulan Ramadan, di tahun pertama kenabian pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala, disitulah awal mula segala kebaikan ini. Awal mula kita mendapatkan semua kemuliaan yang saat ini kita rasakan. Kita bisa puasa, kita bisa sholat, kita bisa zikir, kita sujud, kita membaca Al-Quran, kita bakti kepada kedua orang tua kita melakukan pernikahan, kita melakukan muamalah sesuai yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menjauhi segala transaksi riba, gharar dan yang semisalnya. Semua itu bermula pada malam Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumahnya dengan badan yang penuh gemetar, ketakutan. Berdebar jantung beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau masuk menemui Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Laqad khashitu ala nafsi. Aku sangat ketakutan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku sangat ketakutan. Aku berasa seperti mau mati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang yang beliau dengar bukan ucapan manusia, bahkan juga bukan ucapan malaikat Jibril, tapi itu adalah firman Rabbul Alamin, Tuhannya alam semesta, yang didengar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari lisan malaikat Jibril alaihi salam. Ucapan yang Allah sebutkan, inna sanulqi alaika qawlan thaqila, sesungguhnya kami akan berikan kepadamu ucapan yang berat, firman yang berat, bukan sesuatu yang enteng. Misi yang berat yang dipikul oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat ini, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, yang pertama kali turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ayat-ayat yang merupakan pembuka kunci-kunci kebaikan dunia dan akhirat. Kunci kebaikan dunia dan akhirat tercakup di dalam 5 ayat pertama yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan, aku sangat khawatir terhadap diriku, Khadijah radhiyallahu anha mengatakan, kalla wallahi la yukhzikallahu abada. Demi Allah, sekali-kali Allah tidak akan mencelakakanmu sedikit pun. Sedikit pun kamu tidak akan celaka. Innaka la tuqrid dhaif wa la tasilur rahim wa tu'inu ala nawaibil haq. Engkau suka memuliakan tamu, engkau menyambung silaturahim, di dalam segala hal kebaikan engkau selalu ada. Bagaimana orang yang memiliki perangai dan sifat yang mulia seperti ini akan hina dan dihinakan? Orang yang memiliki akhlak yang baik, sifat yang baik, yang selalu berbagi kebaikan untuk sesama, tidak akan sia-sia hidupnya. Inna la nudhi'u ajral muhsinin. Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat ihsan, orang yang berbuat baik,
Orang yang selalu berusaha untuk menjadi orang baik akan baik hidupnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu Khadijah radhiyallahu anha mengantarkan suaminya kepada Waraqah bin Naufal, sebagaimana disebutkan di dalam kitab-kitab sirah. Menemui Waraqah bin Naufal dan kemudian menanyakan apa yang sedang terjadi. Ini menunjukkan kecerdasan wanita ini, kecerdasan Khadijah radhiyallahu anha. Di masa itu, di masa jahiliyah, yang masyarakat Quraisy mereka itu bukanlah punya latar belakang pemahaman agama seperti ahlul kitab Yahudi atau Nasrani. Mereka tokoh-tokoh agama mereka para dukun yang ditokohkan, yang disegani karena mereka musyrikin, penyembah berhala. Bukanlah kebiasaan mereka untuk datang kepada seorang ahli kitab, seorang Nasrani atau Yahudi, untuk bertanya kepada mereka. Namun bagaimana cerdasnya Khadijah radhiyallahu anha, beliau mengajak kepada sepupunya, ayo kita ke Waraqah. Dia yaqra al-Ibraniyah, dia membaca dalam Alkitab bahasa Ibrani, dia membaca Alkitab, Injil dan Taurat. Maka ditanyakan kepada Waraqah apa yang ditemui, yang dihadapi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Waraqah mendengar, dan kemudian mendengar kalimat-kalimat yang dibacakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalimat-kalimat ini yang mengajarkan untuk membaca dengan nama Tuhannya yang mencipta manusia dari segumpal darah. Kalimat-kalimat yang mengajarkan untuk mengagungkan Rabbul Alamin, memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat yang mengajarkan untuk tunduk kepada Rabbul Alamin, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan mengagungkan manusia, bukan mengagungkan jin dan syaitan, bukan mengagungkan makhluk-makhluk gaib yang tidak jelas, penunggu gunung, penunggu gua dan yang semisalnya, tapi Rabbul Alamin, Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kalimat-kalimat yang tidak biasa diucapkan oleh manusia. Bukanlah sebuah lantunan bait-bait syair, tapi ayat-ayat yang turun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika mendengar dengan seksama apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Waraqah tidak tahu menau bahwa orang yang di hadapannya ini akan menjadi sayyidul anbiya'i wal mursalin, menjadi pemimpin para nabi dan para rasul. Tidak sadar, dan demikian pula Nabi Muhammad SAW tidak tahu apa ini, apa yang sedang dihadapinya. Maka kemudian Waraqah menyampaikan bahwa yang datang kepadamu adalah Jibril, sebagaimana yang datang kepada Musa alaihissalam, dan kamu sedang menerima misi, menerima mandat untuk diangkat menjadi nabi, sebagaimana Allah mengangkat Musa alaihissalam. Ikhwa fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang disebutkan oleh Waraqah bahwa Nabi SAW didatangi oleh malaikat Jibril seperti yang datang kepada Musa. Kenapa tidak menyebut Isa padahal beliau seorang Nasrani? Karena orang-orang Nasrani, ahlul kitab secara umum, Yahudi dan Nasrani, mereka semuanya menyadari akan bakal munculnya seorang nabi akhir zaman yang seperti Musa. Nabi itu seperti Musa. Artinya seperti Musa, dia membawa syariat, hukum dan hikmah, membawa aturan. Dia bukan cuman sekedar sebagai guru spiritual yang mengajarkan tentang kebijakan dan tata cara ibadah, tapi menjadi seorang pemimpin negara, seorang panglima perang yang menyelamatkan pengikutnya, yang membawa mereka kepada kemuliaan dunia dan akhirat. Seperti Musa alaihissalam yang menggulingkan Fir'aun dan kemudian menyelamatkan Bani Israel dari kezaliman Fir'aun.
dan memberikan hidayah dan petunjuk kepada mereka demi keselamatan Bani Israel dunia dan akhirat. Namun Bani Israel telah berkhianat kepada Musa alaihi salam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sampai Warakah sampai mengatakan, ya laitani kuntu hayyan idh akhrajaka qaumuk. Andai kata aku masih hidup ketika kamu nanti diusir oleh kaummu. Nabi Muhammad jadi kaget. Beliau sallallahu alaihi wasallam terkejut, saya akan diusir oleh kaum saya? Enggak mungkin terjadi. Kenapa Nabi Muhammad SAW tidak menyangka bakal diusir? Karena beliau dikenal oleh masyarakatnya dengan gelar Al-Amin. Semua orang Quraisy percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau sangat gaul. Beliau sangat dikenal oleh mereka. Beliau sangat dipercaya. Dan bahkan setelah menjadi Nabi pun musuh-musuhnya masih memberikan amanah-amanah kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak menyangka orang yang sedemikian diterimanya oleh masyarakat Quraisy kemudian nantinya diusir oleh mereka. Maka Nabi SAW bertanya, "Au mukhrijiyahum? Mereka akan mengusirku? Aku akan diusir dari Mekah?" Kata Waraqah bin Naufal, "Ma jaa ahadun bimithli ma ji'ta bihi illa udhi." Siapapun yang membawa misi yang sama sepertimu wahai Muhammad pasti mendapatkan perlawanan, pasti akan disakiti, pasti akan dizalimi. Dan tidak lama setelah itu Waraqah meninggal dunia. Statusnya Waraqah muslim atau kafir? Ada yang tahu? Muslim. Waraqah muslim. Dia menyatakan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi SAW dengan tegas mengatakan, la tasubbu Waraqah. Jangan kalian mencela Waraqah. Fa inni ra'aitu lahu jannatan au jannatain. Jangan pernah mencela Waraqah karena aku melihat dia mendapatkan 1 atau 2 surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Inilah ayat-ayat yang pertama kali diterima oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 ayat pertama ini layak menjadi perhatian kita. Karena ini adalah pembuka dari segala kebaikan. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Pertama kali yang turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari segala nikmat kebaikan, 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Allah berfirman, Iqra bismi rabbik. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Bacalah apa yang diturunkan, apa yang dibacakan kepadamu dari Al-Quran dengan memulai dengan menyebut Bismillah, dengan nama Tuhanmu, dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dari awal inilah ikhwafillah, maka kita sampai hari ini tidaklah kita memulai suatu surat pun kecuali kita membaca dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita selalu memulai membaca nama-nama Allah, ayat-ayat Allah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita membaca bismillah? Apa maksud dibalik bismillah? Dibalik bismillah adalah aku memulai, aku memohon pertolongan dan mengharapkan keberkahan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita hendak membaca Al-Qur'an, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat Bismillah dengan menyebut nama Allah adalah dengan menyebut nama Allah aku memulai bacaan Al-Qur'anku. Aku memohon pertolongan kepadanya dan aku mengharapkan keberkahan kepadanya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan secara khusus Allah menyebutkan di dalam ayat ini Bismi Rabbik, dengan nama Tuhanmu. Tidak disebutkan secara khusus siapa nama Allah di sini untuk memberikan hidayah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kita semuanya.
bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah Rabb kita yang menciptakan kita. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang menciptakan kita. Yang menciptakan nenek moyang kita. Yang menciptakan orang-orang sebelum kita. Dialah satu-satunya yang berhak untuk kita ibadah dan menyembah kepadanya. Satu-satunya tempat yang layak untuk kita memohon dan meminta, bukan kepada yang lain. Maka di ayat yang lain di surat Al-Baqarah, di perintah pertama, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surat Al-Baqarah ayat 21. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian, sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan nenek moyang kalian agar kalian bertakwa, agar kalian benar. Kalau kalian mau mencari Tuhan, mencari sesembahan yang disembah, yang kalian tunduk, patuh, berharap, takut, meminta hanya kepadanya, carilah yang telah menciptakan dirimu. Siapa yang menciptakanmu? Apakah ada selain Allah pencipta langit dan bumi? Siapa yang menciptakan nenek moyangmu? Jangan mencari Tuhan yang diciptakan, tapi yang menciptakan. Jangan menyembah Isa atau Yesus. Sembahlah yang menciptakan Isa. Sembahlah yang menciptakan ibunya Isa. Sembahlah yang menciptakan nenek moyangnya Isa alaihissalam. Yang menciptakan nenek moyangnya Nabi Isa alaihissalam. Tuhannya Zakaria, Tuhannya Yahya, Tuhannya Musa alaihissalam, Tuhannya Nuh, Tuhannya Ibrahim, Tuhannya para nabi dan para rasul, Tuhannya Adam yang menciptakan nenek moyang kita. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah menunjukkan bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang telah mencipta, dan Allah tidak membatasi, tidak menyebutkan secara spesifik apa objek yang diciptakannya untuk menunjukkan bahwa tidak ada apapun di langit dan di bumi kecuali adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah ciptaan Allah. Dan ikhwatal iman, bagaimana perintah pertama kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kita semuanya adalah iqra, bacalah. Kita diperintah untuk membaca. Ini menunjukkan bagaimana mulianya ilmu di dalam dinul Islam. Tidak ada agama yang menjadikan membaca kitab sucinya mendapatkan pahala huruf demi huruf kecuali agama Islam. Tidak ada agama di luar Islam yang menganjurkan untuk membaca kitab sucinya dan menjadikan membaca kitab sucinya itu berpahala. Hanya di dalam Islam saja. Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran, dia mendapatkan 10 kebaikan. La aqulu alif lam mimun harfun, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Ketika tidak aku katakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. 30 pahala hanya ketika membaca alif lam mim. Subhanallah. Itulah hanya di dalam agama Islam. Kita dianjurkan membaca dan kemudian bagaimana seorang membaca dan kemudian tidak mendapatkan manfaat dari apa yang dibacanya. Karena kuncinya ilmu membaca. Bagaimana orang bisa mengetahui ilmu tanpa dia membaca? Kata Nabi, innamal ilmu bitta'allum wa annamal hilmu bittahallum. Ilmu itu dipelajari dengan belajar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, maka adalah aneh jika ada di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian tidak suka baca. Saya enggak hobi baca, Ustaz. Sehingga ketika dia misalnya memiliki rumah atau membangun rumah atau mendesain rumah, dia buat seindah mungkin desain rumahnya. Namun dia tidak memikirkan tempat space di mana dia bisa menaruh buku-bukunya. Dan tidak kebayang untuk memiliki perpustakaan di rumahnya.
Bagaimana seorang muslim tidak suka baca dan Allah perintahkan Iqra, bacalah. Ikhwah fillah, bagaimana kita bisa mengenal Allah dengan benar? Bagaimana kita bisa mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan benar? Bagaimana kita bisa tahu agama Islam ini dengan benar tanpa membaca? Ya, kita jarang-jarang duduk di majelis ilmu. Jarang-jarang juga punya kajian rutin untuk mengkaji misalnya arkanul rukun Islam dan iman. Namun dan juga di saat yang bersamaan kita sedikit pemahaman kita tentang agama Islam ini. Berapa banyak umat Islam yang tidak hafal rukun Islam dan rukun iman. Rukun Islam, rukun iman tidak hafal. Bagaimana juga misalnya kalau ditanya, coba sebutkan nama putra putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung bingung, ya Allah, siapa nama putra putri Nabi Muhammad? Padahal kalau ditanya, kamu cinta Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta. Kalau diminta untuk mengorbankan nyawamu untuk beliau, akan anak korbankan. Coba, kalau kamu betul cinta, kamu akan mengidolakannya, akan mencari tahu bagaimana hidupnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Kapan beliau diutus? Apa misi dakwahnya? Untuk apa beliau, misinya apa yang beliau bawa? Ajarannya bagaimana? Dan kemana beliau hijrah? Dan kemudian berapa lama beliau di tempat hijrahnya? Apa ayat yang pertama turun? Apa ayat yang terakhir turun untuk beliau sallallahu alaihi wasallam? Hal-hal yang terkait dengan beliau adalah sesuatu yang dicari ketika seseorang mengidolakan seseorang, mengidolakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian kita ketika mengidolakan seorang artis atau musisi atau apapun itu, dia bisa tahu itu artis ini dulunya pernah pacaran sama siapa, pacaran sama pacarnya, pasangan kumpul kebonya, bahkan anak-anak haram dan zinanya, itu bisa tahu. Tapi istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak tahu. Tidak kenal dengan nama istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal nanti kalau kita dikubur kita, ikhwah fillah, kita akan ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu. Itu yang bakal ditanya ke kita. Kita tidak akan ditanya tentang artis, tokoh politikus ini itu, tidak akan ditanya tentang itu semuanya. Tapi man rabbuk, wa man nabiyyuk, wa ma dinuk, itu yang bakal ditanya di kubur kita. Bagaimana kalau kita tidak punya ilmu untuk hal ini, tidak pernah membaca tentang ini? Bagaimana nasib kita nanti dikubur kita, wal'iyadzu billah. Kita harus benar, kenal Allah harus benar, sesuai dengan ajaran Al-Quran. Harus kita kenal Allah dengan benar. Jangan sampai kenal Allahnya itu setengah-setengah, tapi kenal Allah dengan baik. Bagaimana kita beribadah kepada Allah siang dan malam tapi tidak kenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ditanya siapa Allah, namanya, sifat-sifatnya, kita tidak tahu. Allahul musta'an. Dan kenalnya itu sesuai dengan bimbingan wahyu, dengan Al-Quran. Kita bisa menyebutkan namanya, sifatnya, di mana dia, apa yang dia cintai, apa yang Allah benci. Kemudian juga dengan Nabi Muhammad SAW dan juga tentang agama Islam ini. Karena itu semuanya kuncinya adalah membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka Nabi SAW menyampaikan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah secara khusus menyebutkan di ayat yang kedua, khalaqal insana min 'alaq. Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Kata 'alaq di dalam bahasa Arab artinya sesuatu yang menempel, mu'allaq, sesuatu yang menempel. Karena memang janin itu, ya, kenapa disebutkan secara khusus alaq? Kenapa tidak disebutkan nutfah, sperma atau sel telur? Karena alaq ini yang sudah pasti jadi janin dan bayi. Karena alaq ini adalah sel telur yang dibuahi dan dia nempel di dinding rahim. Gambarnya, bentuknya ini sama mirip seperti lintah. Kalau antum punya kamus bahasa Arab atau online bahasa Arab, tulis alaq di dalam bahasa Arab, itu artinya adalah juga kata samanya adalah lintah.
mirip seperti lintah yang nempel di dinding rahim seorang ibu, terus kemudian berkembang menjadilah bayi yang sempurna, dan ketika lahir jadilah manusia yang sempurna seperti antum semua sekarang ini. Ikhwatal iman, kita semua sadar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan USG terhadap rahim seorang ibu. Tapi bagaimana bisa tahu bahwa janin di dalam rahim itu seperti itu bentuknya? Alaq, seperti lintah yang menempel di dinding rahim. Dan padahal di zaman, jangankan di zaman Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu, masih di zaman-zaman sesudah beliau pun masih banyak mitos tentang kisah-kisah dongeng-dongeng bangsa Yunani dan Romawi tentang asal mula manusia. Namun bagaimana Nabi Muhammad SAW menyampaikan dengan sangat gamblang, khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala lah yang menurunkan wahyu ini kepada beliau. Hal ini di antara mukjizat kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau menyampaikan tentang proses penciptaan manusia sedangkan beliau tidak pernah membedah rahim. Bahkan secara lebih detail lagi Allah sampaikan di akhir surat Al-Qiyamah. Allah menyampaikan di akhir surat Al-Qiyamah, alam yakun nutfatan min maniyyin yumna thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa faja'ala minhu az-zawjayn adh-dhakara wal untha alaysa dhalika biqadirin 'ala an yuhyiyal mauta. Bukankah dulunya manusia itu adalah nutfah, sperma dari mani yang ditumpahkan kemudian menjadi 'alaqah, menjadi segumpal darah, fa khalaqa fa sawwa, dan kemudian diciptakan oleh Allah dengan beberapa fase, dan kemudian diciptakan menjadi bayi yang sempurna, menjadi manusia yang sempurna. Faja'ala minhu az-zawjayn adh-dhakara wal untha, dan kemudian dari situ Allah menciptakan pasangan laki-laki dan wanita. Alaysa dzalika biqadirin 'ala yuhyiyal mauta. Bukankah yang demikian menunjukkan bahwa Dia Maha Kuasa untuk menghidupkan yang mati? Lebih ditegaskan lagi ikhwatal iman, setelah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa Dia yang menciptakan manusia dari segumpal darah, yang manusia itu terlahir tidak punya apa-apa, tidak tahu apapun, lahir miskin dan bodoh. Bagaimana manusia menambah keilmuannya? Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia. Bacalah dan Tuhanmu adalah yang memiliki segala kemuliaan. Al-Akram, yang arti maha mulia adalah yang maha banyak kebaikannya, yang maha besar kebaikannya, yang maha memberi kepada makhluknya, yang maha memberi rizki, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memerintahkan Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia, menunjukkan isyarat kepada kita bahwa kemuliaan sejati itu adalah dengan ilmu, dengan membaca, dengan ilmu. Kemuliaan sejati itu bukan dengan jabatan, kemuliaan sejati itu bukan dengan harta. Berapa banyak orang dengan susah payah mengejar suatu jabatan berharap untuk menjadi orang mulia, malah ketika dia duduk di kursi jabatan itu ternyata membuat dia menjadi orang yang hina. Berapa banyak orang yang menghayalkan dengan kekayaan dia merasa akan mulia, namun ternyata setelah dia memiliki kekayaan dia tidak merasa mulia, bahkan tetap tidak keluar dari kehinaannya. Apalagi jika dia meraih jabatan atau kekayaan itu dengan cara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, namun tidak dengan ilmu. Orang yang berilmu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat dan meninggikan orang-orang yang berilmu, yang beriman dan yang diberi ilmu dengan beberapa derajat. Yang bagaimana orang-orang yang berilmu ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, mereka terjaga dengan ilmunya.
Beda dengan harta. Semakin harta itu bertambah, semakin susah bagi yang memilikinya untuk menjaganya. Namun semakin ilmu itu bertambah, semakin akan mudah untuk menjaga pemiliknya. Harta ketika dibelanjakan akan berkurang, ilmu ketika dibelanjakan dia akan bertambah. Harta bisa dicuri, bisa dicolong, tapi ilmu tidak bisa dicuri. Harta ditinggal mati, ilmu dibawa mati. Berapa banyak kemuliaan ilmu yang Allah tunjukkan kepada kita. Harta bisa jadi pemiliknya mati duluan dan orang sudah tidak mengenalnya walaupun hartanya masih banyak. Tapi orang yang berilmu tidak pernah mati. Maksudnya tidak pernah mati, namanya selalu dikenang. Perkataan dan pendapatnya selalu disebut dan disampaikan. Berapa sering kita, walaupun sudah seperti contohnya misalnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah misalnya, sudah 1200 tahun beliau meninggal dunia, tapi sampai hari ini Imam Syafi'i berkata, Imam Syafi'i berkata, Imam Syafi'i berkata. Seakan-akan beliau ini masih hidup di negeri mana yang menjawab pertanyaan-pertanyaan orang kepada beliau dan kemudian disampaikan fatwa dan pendapatnya. Itulah manfaatnya ilmu yang Allah memuliakannya. Antum misalnya ketika disebutkan tentang siapa orang-orang alim yang sezaman dengan Imam Syafi'i, mungkin kita bisa sebutkan misalnya Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik bin Anas, Imam Fulan dan seterusnya dan seterusnya. Namun kalau ditanya di zaman Imam Syafi'i menjadi seorang alim, siapa pemimpin yang ada di zaman itu? Siapa khalifahnya, pemimpinnya? Tidak sedikit. Artinya tidak banyak orang yang tahu tentang hal ini. Sedikit sekali yang tahu. Oh, dia hidup di dinastinya si fulan atau yang seterusnya, dinasti Bani Abbasiyah, siapa yang memimpin pada saat itu dan seterusnya. Hanya segelintir orang yang tahu. Berbeda dengan orang-orang yang berilmu. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia menunjukkan kepada kita ya ikhwafillah bahwa kemuliaan itu dengan talabul ilm. Ta'allam. ليس المرء يولد عالما وليس أخا علم كمن هو جاهل فإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت إليه الجحافل. Di antara nasihat para ulama, belajarlah karena tidak ada orang yang terlahir langsung menjadi orang alim dan tidaklah sama orang yang jahil dengan orang yang berilmu. Orang yang memiliki nasab dan keturunan yang hebat, kalau dia bodoh, dia kumpul dengan orang banyak maka tidak ada nilainya sama sekali. Boleh dia merasa dirinya bangsa keturunan ningrat, keturunan bangsawan, darah biru atau apapun itu namanya. Namun kalau dia jahil dan bodoh, tidak ada nilainya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah di dalam salah satu bait syairnya, beliau mengingatkan, man lam yadhuq dhullat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi wa man fatahu at-ta'limu waqta shababihi fakabbir 'alaihi arba'an liwafatihi. Barang siapa yang tidak pernah merasakan hinanya menuntut ilmu sebentar, maka dia akan meneguk hinanya kebodohan seumur hidupnya. Barang siapa yang di masa mudanya tidak dimanfaatkan untuk menuntut ilmu, maka sebaiknya engkau takbiri dia dengan 4 takbir, tandanya dia sudah mati. Subhanallah, bahwa hidupnya seseorang adalah dengan ilmu. Ramainya yang ketika seseorang ingin hidupnya selalu ramai, maksudnya ramai itu tidak pernah merasa kesepian. Berapa banyak orang yang tidak tahu apa yang harus dia lakukan ketika dia sendirian, dia tidak kenal, dia tidak tahu, dia tidak ada teman dan lain sebagainya. Namun tidak bagi seorang penuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu tidak pernah kesepian. Karena apa? Ketika dia di rumah sendiri pun dia ditemani dengan para imam yang sedang siap mengajarkan ilmu kepadanya. Dia buka kitabnya Imam Bukhari, maka sewaktu-waktu Imam Bukhari tanpa bosan mengajarkan ayat, hadis demi hadis, ayat demi ayat yang dia baca dari kitab-kitabnya. Dia membaca kitabnya Ibnu Katsir, dia membaca kitabnya Asy-Syafi'i, dia membaca kitab Ibnu Taimiyah. Dia bagaimana dia merasa sepi atau merasa kesepian? Karena dia ditemani dengan orang-orang yang hebat, yang setiap saat dan waktu tidak pernah bosan selama dianya sendiri enggak bosan. Kita terhadap ilmu, selama kita tidak jenuh, ilmu itu tidak akan jenuh terus mentransferkan ilmunya kepada kita. Ini di antara manfaat ilmu. Maka adalah aneh sekali lagi ikhwah fillah, jika ada seorang muslim
Kemudian dia mengatakan, saya tidak suka baca, saya tidak suka menulis, saya tidak suka mengkaji. Bagaimana seorang muslim mengatakan seperti ini dan dia terngiang di benaknya kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan pena. Subhanallah. Setelah Allah menyebutkan bacalah, bacalah, Allah menyebutkan tentang qalam, pena. Pena ini adalah alat tulis yang dengannya kita mencatat ilmu. Karena itulah Nabi SAW berpesan, qayyidul ilma bil kitabah. Catatlah ilmu itu dengan menuliskannya. Beda duduk di majelis ilmu dengan cuman mendengar, dengan kita membawa catatan dan mencatat faedah apa yang bisa kita ambil, berbeda. Para a'immatus sunnah, para imam-imam salaf terdahulu, kenapa ilmu mereka berkah? Karena mereka tidak pernah tangan kosong di majelis ilmu. Mereka membawa catatan, mereka membawa pensil, mereka membawa pena, mereka menulis, mengikat faedah-faedah ilmu itu. Sehingga salah seorang di antara mereka menyebutkan, al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu, qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah, faminal hamaqati an tasida ghazalatan wa tatrukaha bainal khalaiqi taliqah. Ilmu itu seperti barang buruan, mencatatnya adalah dengan mengikatnya. Maka ikatlah hasil buruanmu dengan tali-tali yang kuat, karena adalah suatu kedunguan kamu berburu seekor kijang kemudian kamu lepaskan begitu saja tanpa mengikatnya. Ini adalah suatu kebodohan. Jika kita memiliki hafalan seperti Imam Bukhari atau Imam Syafi'i, itu pun mereka mencatat. Mereka mencatat. Kalau ditanya apa rahasia kuatnya hafalannya Imam Bukhari, karena beliau mencatat dan beliau memurajaah catatannya. Itu rahasianya. Sederhana. Beliau mengulang-ulang apa yang beliau baca, sehingga memiliki hafalan yang kuat. Rahimahumullah, semoga Allah merahmati imam-imam kita. Allah mengingatkan kita di dalam surat An-Nahl ayat 78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, kalian enggak tahu apapun. Kita terlahir bodoh, kita terlahir miskin, tidak tahu apapun, tidak punya apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Dan Allah menjadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan dan hati. Memang inilah urutannya, bahwa bayi itu pertama kali indera yang bisa dipakai olehnya pendengaran. Bahkan pendengaran itu sudah berfungsi sejak bayi itu di dalam kandungan sang ibu. Dia sudah mulai bisa mendengar. Maka seorang ibu atau seorang ayah atau calon ayah hendaklah ketika suami istrinya sedang mengandung memperdengarkan hal-hal yang baik kepada istrinya. Demikian pula seorang ibu memperdengarkan hal-hal yang baik untuk janinnya. Dengarkan ayat-ayat Al-Quran, hadiri majelis-majelis ilmu, dengarkan hal-hal yang baik, hindari pertikaian, perseteruan, cekcok dan yang semisalnya, karena itu sangat berdampak kepada janin. Setelah bayi itu mulai bisa mendengar dengan baik, setelah itu waja'alaku sam'a wal basar, penglihatan. Kemudian proses penglihatan. Bayi itu dari lahir pertama kali panca inderanya, penglihatan dia itu tidak sempurna. Dia tidak bisa melihat dengan sempurna seperti orang yang sudah dewasa. Dia mengalami proses selama 1 tahun sampai penglihatannya seperti orang-orang pada umumnya. Setahun. Pertama dia melihat seperti hitam putih, seperti siluet-siluet. Kemudian dia bertambah sampai sempurna di usia bayi itu umur 1 tahun. Baru dia bisa melihat dengan sempurna. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Kemudian baru hati, akal, fikiran. Itulah yang menyempurnakan dia, yang membuat dia bisa mencerna segala sesuatu. Dan apa hikmahnya Allah memberikan panca indera ini untuk kita? La'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada kita adalah Al-Quran. Tidak ada nikmat yang lebih hebat dari itu.
yang saat ini kita menjalankan ibadah puasa Ramadan karena Al-Quran. Allah jadikan kenapa kita puasanya di bulan Ramadan? Karena Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Di surat Al-Baqarah ayat 185. Allah menyampaikan bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran yang merupakan petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang salah. Maka barang siapa di antara kalian menyaksikan bulan itu, hendaklah dia berpuasa. Allah perintahkan seakan-akan Allah menyampaikan kenapa diwajibkan puasa Ramadan bukan di bulan yang lainnya? Karena Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Karena Al-Quran kita menjalankan ibadah puasa. Dan ikhwatal iman, diajarkannya dan diturunkannya Al-Quran untuk kita, ini nikmat terbesar bagi kita, melebihi nikmat diciptakannya kita sebagai manusia. Di dalam surat Ar-Rahman, surat di mana Allah menyebutkan begitu besarnya karunia Allah kepada hambanya, Allah berfirman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Ketika Allah menyebutkan Ar-Rahman, dialah yang maha pengasih, yang kasih sayangnya meliputi segala sesuatu. Dari sejumlah nikmat besar ini, yang pertama disebut oleh Allah adalah Allamal Quran, mengajarkan Al-Quran. Ikhwatal iman, sebelum ana buka sesi soal jawab, kenapa Allah menyebutkan Allamal Quran, mengajarkan Al-Quran, bukan anzalal Quran, menurunkan Al-Quran? Karena memang untuk mendapatkan manfaatnya Al-Quran itu perlu belajar, perlu taklim. Sampai Allah menyebutkan Allamal Quran, seakan-akan Allah itu seperti guru yang mengajar kepada muridnya. Adakah kalian murid-murid yang mau belajar kepada sang guru Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan Al-Quran kepada kita? Adakah yang mau seperti itu? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini menyampaikan kepada kita 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq yang kita tadabburi pada sore hari ini. Kita diajarkan untuk membaca, diajarkan bahwa membaca itulah yang membuat seseorang itu menjadi mulia. Diajarkan bahwa tidak cukup dengan membaca, tapi mencatat, menulis dengan pena, mencatat. Dan itu di antara anugerah besar bagi seorang yang menuntut ilmu ketika dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya kemampuan membaca dan kemampuan menulis. Dan juga ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, membaca Al-Qur'an adalah di antara kemuliaan bulan Ramadan. Maka antum membaca di dalam hadis syafaat dan sebagaimana dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, nanti ya'ti yaumul qiyamah Al-Qur'an as-siyam wal Qur'an yashfa'ani li sahibihima yaumul qiyamah. Nanti puasa dan Al-Qur'an akan memberikan syafaat kepada orang yang mengamalkannya nanti pada hari kiamat. Yaqulu as-siyam puasa berkata, Ya Rabbi mana'tuhu at-ta'ama wasyaraba fasyafi'ni fi. Ya Allah, karenaku aku membuat orang itu tidak makan dan tidak minum, ya Allah, izinkan aku memberi syafaat untuknya. Wa yaqulul Qur'an, Ya Rabbi mana'tuhu an-nauma fil lail fasyafi'ni fi. Ya Allah, dulu di dunia aku mencegah dia untuk tidur di malam hari karena membacaku, izinkan aku memberikan syafaat untuknya. Maka Allah pun fayushfa'an, memberikan izin kepada puasa dan Al-Quran untuk memberikan syafaat kepada orang tersebut. Apa jadinya kita ikhwah fillah ketika kita dicecar pertanyaan, dihisab nanti, dan kemudian lawyer kita, pengacara kita adalah puasa dan Al-Quran. Dan bagaimana Nabi SAW mengaitkan puasa dengan Al-Quran, itu menunjukkan sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Baqarah ayat 185, bahwa Al-Quran, bahwa bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Wallahu ta'ala ala wa alam bisawab. Sampai di sini ikhwah fillah. Silakan jika ada yang ditanyakan dari apa yang disampaikan. Barakallahu fiikum.
Dipersilahkan untuk yang bertanya. Saya ada waktu. Berapa menit lagi adzan maghrib? 4 menit ya? 8 menit? Oh, alhamdulillah. Ada yang bertanya? Masih cukup waktu. Nah, silahkan. Pakai HP dalam sholat. Nah, ketika dalam sholat, maksudnya membaca Al-Quran dengan menggunakan handphone di dalam sholat malam gitu maksudnya. Nah, apakah boleh? Boleh, tidak masalah. Tapi pastikan bahwa di flight mode, ya, di mode pesawat. Tidak cukup di silent, tidak cukup di jangan ganggu, ya, tapi betul-betul di mode pesawat. Kenapa? Karena ketika antum baca mushaf, baca Al-Quran dari handphone, apalagi sholat, ya, antum lagi baca Al-Quran begitu tiba-tiba muncul notifikasi M-Transfer berhasil begitu. Bisa kebayang? Hah? Bisa gemeter kita baca Quran. Ya, siapa yang baru transfer nih? Ya, hah? Paham ya? Ya, jadi betul-betul harus di mode pesawat supaya tidak ada sinyal yang masuk dan gangguan apapun itu. Ya, mode pesawat tapi wifi-nya aktif ya sama saja. Ya, wifi dinonaktifkan, mode pesawat murni karena di saat itu betul-betul tidak ada notifikasi yang masuk di handphone kita. Ya, karena itu sangat menggoda dan mengganggu, apalagi kalau tadi M-Transfer berhasil. Insyaallah. Nah, boleh. Silahkan. Barakallahu fiik. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Nah, itu disebutkan di dalam banyak kitab-kitab para ulama ketika menyebutkan malaikat Jibril, seperti antum bisa membaca di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa terhadap para malaikat kita mengucapkan alaihi salam. Semoga keselamatan untuk mereka. Dan artinya gini, ketika kita mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan inna lillahi malaikatan sayyahina fil ard yuballighuni an ummati assalam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat yang bertebaran di muka bumi yang menyampaikan salam untuk umatku. Jadi ketika kita mengucapkan assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad, itu disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh para malaikat tersebut. Dan salawat atau salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan sampai kepada beliau dimanapun kita berada. Jadi tidak harus misalnya sebagian orang yang berangkat umrah kirim salam untuk Rasulullah misalnya begitu, seringkali begitu. Harusnya nih, kalau kita nggak pakai basa-basi, harusnya sampaikan sendiri, karena pasti sampai. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dijawab oleh beliau, karena sebagaimana hadis sahih Muslim ini, para malaikat, Allah memiliki malaikat yang bertebaran menyampaikan salam umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Ya. Dan juga malaikat Jibril alaihi salam menjawab salam yang disampaikan kepada beliau. Ketika seorang mengucapkan alaihi salam, dia insyaallah akan menjawab. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Waalaikumsalam. Bagaimana tahapan belajar yang baik di dalam belajar Islam gitu. Nah, bagaimana cara belajar yang baik di dalam mempelajari agama Islam? Memulai dari yang terpenting sebelum bicara yang penting. Semua ajaran dinul Islam tidak ada yang tidak penting, semuanya penting. Tapi kita harus melihat prioritas, apa yang terpenting. Yang terpenting adalah tauhid.
Yang terpenting adalah tentang Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu haknya Allah adalah tauhid. Kita harus tahu apa itu tauhid. Dan tauhid tidak akan benar kecuali kita tahu lawannya, yaitu syirik. Maka kita harus tahu tauhid, tahu syirik. Karena jangan sampai kita taunya tauhid, tidak tahu penyakitnya, terjerumus ke dalam penyakit tanpa disadari. Kata Hudzaifah radhiyallahu an dalam Sahih Bukhari disebutkan, wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an adrakani dzalik. Aku bertanya keburukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena khawatir jangan sampai aku terjerumus ke dalam keburukan tersebut. Jadi tahu akan tauhid, mengenal Allah, mengenal haknya, menunaikan haknya tauhid, dan kemudian mengetahui akan kesyirikan. Setelah itu, setelah mengenal Allah, mengenal tauhid, mengenal tentang kesyirikan dan menjauhinya, yaitu kemudian mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenal Nabi Muhammad, dan ketika mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memang ketika kita membaca sirah atau perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada buku sirah yang ringkas, ada yang sangat besar, yang sangat tebal dan seterusnya. Dan cukuplah beberapa buku-buku sirah yang beredar di masyarakat kita, seperti misalnya Khulasah Nurul Yaqin misalnya, atau kitab Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin. Itu di antara buku sirah yang cukup baik walaupun ringkas, yang menjelaskan tentang kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan intinya mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mengenal misinya. Ya, apa yang beliau bawa? Beliau ini bukanlah seorang politikus. Beliau ini bukanlah seorang motivator. Sebagian kaum muslimin hanya menganggap Nabi Muhammad SAW tidak jauh bedanya seperti seorang motivator atau seorang politikus atau yang semisalnya, karena tidak kenal misi perubahan apa yang beliau bawa. Kenapa beliau kok dibenci oleh kaumnya? Sebenci itu kaumnya sampai mengusirnya, mengajaknya perang Badar dan seterusnya dan seterusnya. Apa misinya? Yang harus diketahui misi tauhid yang beliau bawa. Perubahan apa yang beliau bawa sehingga era sebelum beliau dikatakan jahiliyah, era sesudahnya disebutkan era Islam. Setelah itu mengenal agama Islam. Agama Islam yang bagaimana yang dia kenal? Yaitu mengenali rukun Islam yang 5, dari syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Dan itu pun tidak wajib semuanya diketahui. Yang diwajibkan adalah sesuai dengan apa yang Allah wajibkan untuk kita. Kita wajib sholat, maka harus wajib tahu hukumnya, tata cara sholat. Sholat tidak sempurna kecuali dengan wudu, wajib tahu tentang tata cara wudu yang benar. Kita wajib puasa, wajib untuk belajar ilmunya puasa, dan seterusnya. Masya Allah, alhamdulillah. Sudah waktunya maghrib, kita cukupkan sampai di sini. Ikhwafillah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.